Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan hingga saat ini pemerintah masih mengimpor bahan bakar minyak dan LPG. Kemudian ditargetkan tahun 2030 Indonesia mampu mandiri dan tidak lagi mengimpor kedua unsur tersebut. Menyadari potensi gas alam yang masih melimpah serta masih besarnya kemungkinan pemanfaatan kilang minyak baru dan lama, pemerintah berambisi untuk membebaskan Indonesia dari impor bahan bakar minyak dan LPG di tahun 2030. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Arifin menyebut bahwa permintaan energi untuk jangka panjang terus mengalami peningkatan. Sementara itu pasokan sumber daya alam dalam negeri kian terbatas. Oleh karenanya, saat ini terus dikembangkan riset tentang energi baru terbarukan. Salah satu yang menjadi fokus yakni pembuatan bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan, dalam riset ini pemerintah menggunakan katalis yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung. Bambang mengatakan bahan bakar ini sudah diuji coba di kilang milik PT Pertamina, sehingga diharapkan bisa segera diproduksi. Harapannya Indonesia bisa masuk skala produksi tidak lama lagi, baik itu untuk bahan bakar berjenis diesel, bensin maupun aftur. Bambang menambahkan selain ramah lingkungan, pengembangan bahan bakar tersebut dimaksudkan untuk menekan angka impor BBM. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik yang menarik, stop impor BBM dan LPG di 2030. Dan pertanyaannya adalah apakah mungkin ini bisa terjadi. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro yang merupakan Direktur Eksekutif Reforminer. Kita akan langsung sapa saja Pak Komaydi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat Mas Hafid, selamat pagi Mas. Terima kasih Pak Komaydi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dari informasi yang sudah kita sampaikan Pak Komaydi, ini pemerintah berencana untuk stop impor BBM dan LPG di 2030. Bagaimana Anda melihat terkait dengan rencana ini Pak, di mana proses di Indonesia dari energi fosil ke energi baru terbarukan masih cukup sulit atau lambat dari sisi peralihannya begitu Pak Komaydi? Iya, saya kira kalau niat pemerintah bisa dilakukan sebetulnya cukup positif ya Mas untuk perekonomian dalam negeri. Saya kira nanti kemudian pasokan BBM dan LPG-nya disubstitusi dari produksi dalam negeri, apakah juga melalui produk yang sama maupun melalui kebijakan disertifikasi yang melalui penggunaan energi yang lain, misalkan energi baru terbarukan seperti ya Mas David sampaikan tadi gitu. Dan hal ini sebetulnya bukan barang baru Mas, di Perpres 22 2017 pemerintah telah menargetkan khusus untuk BBM nih ya Mas ya, BBM tahun 2025 bahkan ditargetkan sudah zero impor ya. Artinya pemerintah menargetkan yang diimpor nantinya adalah minyak mentah, sementara untuk produk BBM tahun 2025 kalau berdasarkan regulasi yang ada dan masih berlaku sampai dengan saat ini, itu di 2025 sebetulnya sudah ditargetkan untuk nggak impor lagi. Tapi ini kemudian dengan berbagai pertimbangan mungkin ya, tetapi pemerintah kemudian mengundur menjadi 2030. Tetapi kalau ditanya mungkin atau tidaknya, saya kira tergantung ya Mas, tergantung dari rencana, kemudian instrumen dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam kurun 9 tahun ke depan. Kan waktunya tinggal 9 tahun nih. Jadi saya kira perlu terobosan-terobosan dan bisnis as usual saya kira yang harus dilakukan. Baik, apa saja yang tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah, Pak Komaydi, terkait dengan rencana ini, kalau kita melihat perkembangan yang ada sejauh ini? Iya, kalau di dalam dokumen Perpres 22 2017, tantangannya cukup jelas sebetulnya bahwa yang paling utama adalah penyelesaian proyek pembangunan kilang. Karena ditargetkan kapasitas kilang di tahun 2025 itu sudah di atas 2 juta barel per day ya Mas. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dalam hal ini supaya tidak impor BBM lagi. Nah, tetapi di dalam yang disampaikan Pak Menteri SDM kemarin melalui konferensi pers kemarin setelah
sidang DEN di Istana Negara ini cukup berbeda ya, karena kemudian instrumen yang dipakai tidak hanya apa yang tertuang di dalam Perpres tersebut, tetapi melalui penggunaan energi baru terbarukan. Nah, yang sama-sama kita tahu energi baru terbarukan ini problemnya masih di kapasitas dan di kebijakan harganya, Mas Devi. Jadi harganya sampai sejauh ini paling tidak belum cukup kompetitif dengan BBM konvensional gitu. Jadi kalau mau bicara katakanlah useful akan menggunakan katakanlah kendaraan listrik, ini kan semuanya masih on progress semua ya Mas. Jadi masih ada pertanyaan bisa nggak ini dicapai sampai dengan 9 tahun. Nah yang paling penting kemudian saya kira pemerintah harus melakukan breakdown ya Mas di setiap tahunnya. Jadi di tahun depan kira-kira akan mencapai apa, nanti di tahun 2022, 23, 24 sampai dengan 2030 setiap tahunnya ini targetnya yang akan dicapai oleh pemerintah untuk masing-masing tahapan apa. Nah ini saya kira yang belum tersampaikan ke publik. Baik, dari capaian sebelumnya, terutama untuk bauran energi baru dan terbarukan, ini tampaknya targetnya lebih banyak tidak tercapai begitu, Pak Komaydi. Selain dari masalah harga tadi, apakah dari sisi nilai investasi mungkin juga masih terlalu mahal, Pak Komaydi, sehingga pihak swasta juga masih cukup enggan masuk ke dalam industri ini, kemudian juga kepastian hukum juga belum ada di sini. Katanya masih menunggu beberapa peraturan dari pemerintah. Iya, saya kira betul apa yang disampaikan Mas David bahwa ada beberapa hal kunci ya yang menyebabkan industri energi baru terbarukan ini belum tumbuh sesuai yang diekspektasikan ya Mas. Jadi sejauh ini yang jalan adalah program-program yang dimandatori oleh pemerintah. Misalnya kita bicara program B20, B30, kenapa jalan? Ya karena di sana ada intervensi pemerintah melalui subsidinya melalui dana sawit ya Mas, ini kemudian jalan gitu. Kemudian ada program-program lain untuk BBG, sempat diinisiasi dari pemerintah sebelumnya, paling tidak sudah dimulai di era Pak SBY, jilid 1 saya kira. Tapi sampai dengan hari ini relatif kita bisa lihat nggak jalan ya Mas. Yang pakai hanya bus Transjakarta dan yang baja warna biru itu paling tidak, sehingga banyak ini investasi SPBG yang Mas David sebut tadi, ada kekhawatiran dari swasta, karena ada contoh-contoh kasus Mas, misalkan untuk di area Tangsel ini di daerah Pondok Cabe ini banyak SPBG yang kemudian mangkrak gitu ya, ini saya kira kan menjadi kekhawatiran pelaku usaha, karena nanti investasi yang jumlahnya tentu nggak kecil ya Mas, kalau masuk di sektor energi ini akan dipertaruhkan. Nah, kepastian investasi, kepastian hukum, payung hukumnya seperti yang Mas David sampaikan, saya kira sampai sejauh ini masih menjadi kekhawatiran dari teman-teman pelaku usaha. Iya. Terutama dari kesiapan pasar ya Pak, seberapa besar menyerap ini. Nanti ketika produknya sudah ada, tapi tidak ada yang beli ini. Baik. Betul. Pak Komaydi, menarik Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami, Pak TV akan segera kembali sesaat lagi.